Oke, di sini saya akan membacakan latar belakang kehidupan Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol lahir di Bonjol, Luhak Agam, Panguruyung pada 1 Januari 1772 dengan nama Muhammad Syahab. Dia selanjutnya dikenal oleh masyarakat setempat dengan nama Syekh Muhammad Said Bonjol atau Insik Bonjol. Bonjol sendiri merupakan suatu kampung yang berada di daerah Sumatera Barat. Kampung ini terkenal karena Muhammad Syahab dilahirkan dan berjuang bersama-sama dengan seluruh lapisan masyarakat di tempat itu. Mereka saling bekerja sama, menentang penjajahan, dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Syahab adalah seorang ulama, pejuang, dan tokoh yang dituakan oleh masyarakat. Dia menjadi tempat meminta nasihat, petunjuk, dan mengadu segala hal yang baik yang berkenaan dengan masalah keagamaan maupun keduniaan. Hal inilah yang menyebabkan dirinya memperoleh beberapa gelar, yaitu Peto Syarif, Malin Basa, dan Tuanku Imam Bonjol. Salah seorang pemimpin dari Harimau Nan Salapan, Tuanku Nan Receh dari Kamang, agak menunjuknya sebagai imam atau pemimpin bagi kaum padri di Bonjol. Dia akhirnya lebih dikenal dengan sebutan Tuanku Imam Bonjol. Saya akan membahas tentang sejarah atau apa-apa saja yang ada di biografi ini. Yang pertama, Imam Bonjol dan Perang Padri. Imam Bonjol adalah pahlawan nasional perintis kemerdekaan, seorang ulama dan pemimpin Perang Padri yang menentang penjajahan Belanda di bumi Minangkabau pada abad ke-19. Gerakan Padri muncul di Minangkabau setelah 3 orang pulang haji dari Mekah yaitu Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang yang ingin memperbaiki syariat Islam yang dijalankan oleh masyarakat Minangkabau. Mengetahui hal tersebut, Tuanku Nan Receh ikut mendukung keinginan ketiga orang haji tersebut bersama dengan ulama lain di Minangkabau yang tergabung dalam Harimau Nan Salapan. Harimau Nan Salapan kemudian meminta kepada Tuanku Lintau untuk mengajak yang dipertua Pengaruyung Sultan Arifin Muningsyah beserta kaum adat meninggalkan beberapa kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dalam beberapa perundingan tidak ada kata sepakat antara kaum padri dengan kaum adat. Seiring hal itu, beberapa nagari dalam kerajaan Panguruyung bergejolak. Puncaknya kaum padri di bawah pimpinan Tuanku Pasaman menyerang kerajaan Panguruyung pada 1815. Serangan ini menyebabkan Sultan Arifin Muningsyah terpaksa menyingkir dan melarikan diri dari ibu kota kerajaan. Berdasarkan catatan Raffles yang pernah mengunjungi Panguruyung, dia menyebutkan hanya mendapati sisa-sisa istana kerajaan Panguruyung yang sudah terbakar dikarenakan terdesak dalam peperangan dan keberadaan yang di Pertuan Panguruyung tidak pasti. Kaum adat yang dipimpin oleh Sultan Tangkal Alam Bagagar meminta bantuan kepada Belanda pada 21 Februari. Meskipun dia sebenarnya saat itu dianggap tidak berhak membuat perjanjian dengan mengatasnamakan kerajaan Panguruyung, akibat dari perjanjian ini, Belanda menjadikannya sebagai tanda penyerahan kerajaan Panguruyung kepada pemerintah Belanda. Sultan Tangkal Alam Bagagar kemudian diangkat sebagai regen tanah datar. Belanda akhirnya terlibat dalam perang karena diundang oleh kaum adat. Campur tangan Belanda dalam perang itu ditandai dengan penyerangan Simawang dan Sulit Air oleh pasukan Kapten Govinet dan Kapten Dianema pada April 1821 di Padang. Pada 8 Desember, datang tambahan pasukan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Raff untuk memperkuat posisi di kawasan yang telah dikuasai tersebut. Fort Van der Capellen. Pada 4 Maret 1822, pasukan Belanda yang berada di bawah pimpinan Letnan Kolonel Raff berhasil memukul mundur kaum padri. Keluar dari Panguruyung, Belanda kemudian membangun benteng pertahanan di Batu Sangkar dengan nama Front Van der Capellen. Sedangkan kaum padri menyusun kekuatan dan bertahan di Lintau. Pada 10 Juni 1822, pergerakan pasukan Raff di Tanjung Alam dihadang oleh kaum padri, tetapi pasukan Belanda dapat terus melaju ke Luhak Agam. Selanjutnya,
Kapten Govinet menderita luka berat dalam pertempuran di Basel pada 14 Agustus. Akhirnya meninggal dunia pada 5 September. Pasukan Belanda terpaksa kembali ke Batu Sangkar karena terus tertekan oleh serangan kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Nan Renceh. Setelah mendapat tambahan pasukan pada 13 April 1823, Raf mencoba kembali menyerang Lintau, tetapi kaum Padri dengan gigih melakukan perlawanan, sehingga Belanda terpaksa kembali ke Batu Sangkar pada 16 April 1823. Sementara itu, yang di Pertuan Pangguruyung, Sultan Arifin Moningsyah kembali ke Pangguruyung atas permintaan Letnan Kolonel Raf pada 1824. Namun raja terakhir Minangkabau ini akhirnya meninggal dunia pada 1825 dan dimakamkan di Pangguruyung. Oke, Raf sendiri meninggal dunia secara mendadak di Padang pada 17 April setelah sebelumnya mengalami demam tinggi. Pada September 1824, pasukan Belanda di bawah pimpinan Mayor Frans Leemlin telah berhasil menguasai beberapa kawasan di Luhak Agam, yaitu Koto Tuo dan Ampang Gadang. Pasukan itu kemudian juga menduduki Biaro dan Kapau, tetapi Leemlin akhirnya meninggal dunia di Padang pada Desember 1824 karena luka-luka yang dideritanya dalam pertempuran. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.